Bu Fitri, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Saya Bu Hari, kabar baik. saya senang loh. Kita hari ini diskusi tentang perkembangan motor kasar anak-anak TK. Nah, apa yang ingin Bu Fitri capai nih dari pembicaraan kita hari ini? Gini Bu, saya pingin mencari solusi gitu. Saya pingin membantu anak-anak yang kayaknya ada beberapa gitu yang saya lihat terlambat mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik kasar. Jadi saya ingin bagaimana bisa membantu anak-anak itu untuk mengembangkan perkembangan motorik kasarnya. Oh ya, itu tujuan yang bagus ya Bu Fitri. Jadi kita cari solusinya bersama-sama. Nah, jadi sekarang mari kita mulai dengan menentukan tujuannya dulu ya. Oke, baik Bu Hari. Jadi saya ingin Mm-mm. menciptakan lingkungan kelas yang bisa mendukung gitu untuk perkembangan motorik kasar anak-anak. Biar nanti anak-anaknya itu bisa ikut serta dalam semua proses pembelajaran, biar lebih percaya diri gitu kalau dia beraktivitas fisik, nggak malu-malu gitu Bu karena keterbatasan perkembangan motorik kasarnya gitu Bu Hari. Baik-baik, saya paham. Jadi tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan motorik kasar anak-anak ya. Jadi sekarang bagaimana menurut rencana pertemuan ini? Nah, dari sini mari kita gali lebih dalam lagi ya, Bu Fitri. Dari Mhm. skala 1 hingga 10 nih, menurut Bu Fitri sejauh mana nih Bu Fitri merasa sudah berhasil dalam pencapaian tujuan ini? Dalam pencapaian Mmm, ini. kalau untuk sekarang kalau untuk sekarang mungkin masih di skala 5 ya, Bu, ya. Jadi saya masih merasa perlu belajar banyak lagi tentang cara, mendukung perkembangan motorik kasarnya anak-anak gitu di kelas. Iya Ibu, itu wajar, nggak apa-apa Bu Fitri. Jadi, apakah ada nih kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam pencapaian tujuan ini Bu Fitri? Kira-kira. Kalau menurut saya, Bu Hari, kekuatan kita sebagai guru itu ya sangat punya pengaruh besar terhadap, lingkungan kelas di mana kita mengajar. Kita juga bisa, mungkin saya juga bisa mencari contoh-contoh latihan itu yang cocok diterapkan di lingkungan anak-anak di sekitar sini. Ya, benar nih, bagus. Lalu apa sih peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Fitri lihat nih dalam situasi ini? Kalau saya mikirnya gini, Bu, kita bisa mencari saran Hmm, dari yang sudah ahli atau mungkin guru-guru senior atau guru-guru sesama di tetangga, sekolah-sekolah tetangga gitu untuk mungkin dia menghadapi masalah serupa nanti saya bisa cari ke situ gitu, referensi gitu, Bu. oke oke, bagus itu Bu Fitri. Nah, kalau misalnya ada hambatan nih atau kendala yang mungkin muncul, menurut Bu Fitri ada nggak sih hambatan atau kendala Eee dari tujuan ini? eee, ada sih, Bu, pasti kendala pasti ada. Dari bayangan saya gitu kalau saya pingin, mengembangkan motorik kasarnya anak-anak, jadi, ada mungkin beberapa anak-anak yang nggak bisa langsung gitu ikut latihan, Mm-mm. mereka perlu waktu yang lebih lama untuk bergabung dengan teman-teman yang, perkembangan motorik kasarnya sudah jauh lebih, pesat gitu perkembangannya. Oke, benar itu. Lalu bagaimana nih solusinya yang bisa Bu Fitri pikirkan untuk menghadapi hambatan tersebut? Eee, Mungkin bisa dengan ngasih, variasi pada latihannya, Bu, ya. Jadi, nanti saya bisa beda-bedakan gitu yang mana kalau yang motoriknya sudah bagus, saya kasih beda latihannya, sama yang Mm-mm. perkembangan motorik kasarnya yang masih kurang. Jadi saya ekstra harus di yang bagian situ gitu, Bu, ya. Oke Bu Fitri, jadi di sini Bu Fitri sudah punya beberapa solusi ya, itu bagus sekali solusinya. Terus bagaimana nih rencana aksi Bu Fitri untuk mencapai tujuan ini? Apa kira-kira rencana yang Bu Fitri buat? Oke, jadi rencana yang saya akan buat itu yang pertama membuat, rencana mingguan.
Karena kan kita ketemu setiap hari nih di sekolah, jadi saya buat rencana per minggu yang isinya latihan-latihan perkembangan motorik kasar yang bisa saya dan anak-anak lakukan bersama di dalam kelas. Ya, bagus sekali itu Bu Fitri. Jadi misalnya dari perencanaan ini apakah ada prioritas tertentu nih dalam perencanaannya? Oh, tentu prioritasnya yang tadi Bu ya, menyasar anak-anak yang pertama yang motorik kasarnya belum terlalu berkembang. Mm-mm. Itu saya akan kasih kesempatan untuk berpartisipasi biar dia nggak ngerasa ih nggak diajak nih saya gitu ya. Iya, Jadi saya benar. harus prioritaskan itu. Wah, bagus itu Bu Fitri. Nah, jadi setelah itu jadi berapa lama nih kira-kira waktu yang Bu Fitri butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Em, Kayaknya bisa 1 bulan deh Bu, mungkin 1 bulan ya. Jadi Hmm, dilihat juga nanti perkembangan anak-anaknya selama 1 bulan itu. oke, iya deh. Lalu bagaimana nih cara kita mengukur keberhasilannya nanti dari rencana ini, Bu Fitri? Kalau menurut saya keberhasilannya bisa dilihat dari sejauh mana nanti anak-anak bisa mengikuti latihan dan jadi semakin percaya diri gitu dalam aktivitas fisiknya. Wah, tentu benar itu. Jadi setiap rencana pasti ada tantangan ya, benar sekali. Jadi bagaimana nih Bu Fitri bisa mengatasi gangguan yang muncul dalam rencanaan tersebut? Nah, baik untuk gangguannya itu saya jadi setiap selesai kegiatan saya akan membuat evaluasi gitu ya, evaluasi rencana tiap minggu, terus mencari tahu apa yang sudah baik, apa yang sudah pas itu sama apa yang perlu saya perbaiki. Oke, Bu Fitri. Jadi di sini Bu Fitri sudah punya rencana aksi yang bagus ya. Jadi tinggal bagaimana nih komitmen Bu Fitri terhadap perencanaan ini kira-kira. Wah, kalau saya komitmennya akan saya berusaha keras, Bu. Saya akan konsisten terus nanti biar bisa melihat, pokoknya biar anak-anak yang perkembangan motorik kasarnya belum berkembang itu saya ingin lihat mereka berkembang. Jadi saya mau konsisten untuk melaksanakan rencana ini. Wah, benar sekali Bu Fitri. Setuju sekali nih. Jadi memang benar-benar harus komitmen ya. Jadi dan konsisten itu yang penting. Nah, terus siapa nih yang bisa kira-kira membantu Bu Fitri dalam menjaga komitmen ini? Mungkin saya nanti akan melakukan kolaborasi gitu sama Mm-mm. sesama rekan guru yang mungkin juga bisa membantu untuk uh, melaksanakan rencana ini. Oke, baik. Jadi melakukan kolaborasi ya dengan guru yang juga bisa membantu ya. Terus sini bagaimana nih Bu Fitri Eh, untuk berencana tindak lanjut setelah sesi coaching ini apa nih tindak lanjutnya Bu Fitri? Jadi sesuai rencana tadi Bu Hari ya, saya mau buat rencana mingguan dulu, terus saya mau diskusi dengan uh, teman-teman sesama guru untuk mencari dukungan, mencari referensi gitu Bu. Oke, bagus itu Bu Fitri. Benar sekali yang Ibu Fitri jelaskan itu. Jadi saya yakin di sini Bu Fitri bisa sukses dalam memberikan dukungan pada anak-anak dalam perkembangan motorik kasar mereka. Jadi semangat ya Bu Fitri. Terima kasih banyak nih Bu Hari. Saya pokoknya jadi semangat nih setelah ngobrol sama Ibu. Semoga doakan Ibu ya saya bisa melaksanakan rencana aksi saya ini. Pasti, saya yakin Bu Fitri pasti bisa. Jadi ingat ya Bu Fitri, eh, ibu itu memiliki peran yang penting dalam perkembangan anak-anak. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Baik, terima kasih ya Bu Hari. Nanti Mm, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan rencana ini. Iya Bu Fitri. Jadi semangat terus ya Bu Fitri. Saya yakin Bu Fitri bisa memberikan dampak positif. Jadi semangat terus. Semangat. Iya, Ya, baiklah Bu Fitri. Sampai jumpa lagi ya. ya, terima kasih ya Bu Hari. Iya, selamat Ya, terima kasih Bu malam. Hari. Nanti kita, ya, selamat malam.